Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang sangat amat dicintai oleh Tuhan. Kenapa saya perlu untuk menegaskan sekali lagi bahwa setiap kita adalah orang-orang yang sangat amat dicintai oleh Tuhan. Karena ketika Dia berkata Dia mengasihi kita tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya sekedar kata, tapi Dia menyatakan, membuktikan kasih-Nya kepada kita dengan memberikan seluruh hidupnya bagi kita. Ketika kita terhilang, Dia cari kita sampai Dia mendapatkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, biarlah kasih yang Tuhan kasih kepada kita, kita juga boleh membalasnya dengan kasih yang murni. Kasih yang juga tanpa syarat sebagaimana yang Dia berikan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Namun sayangnya ada banyak dari antara kita seringkali memberikan kasih kita kepada Tuhan dengan bersyarat. Makanya ada banyak orang seringkali menjadi orang percaya jikalau yang hanya mengasihi Tuhan, yang hanya setia kepada Tuhan jikalau diberkati Tuhan, yang hanya mengasihi dan setia kepada Tuhan jikalau ditolong Tuhan. Seringkali kasih kita kepada Tuhan itu bersyarat, Bapak Ibu Saudara. Padahal Tuhan mengasihi setiap kita dengan kasih yang murni, dengan kasih yang kekal, tanpa syarat. Sekalipun Dia punya alasan untuk tidak menyelamatkan kita, karena hidup kita yang gelap dan tidak ada yang dapat dijadikan alasan untuk Dia sampai cari-cari kita. Sebab tidak ada sesuatu pun yang baik. Bahkan firman Tuhan berkata setiap kali kita mau melakukan yang baik, justru yang jahat yang kita lakukan. Itu sebabnya biarlah kita berdoa, kita boleh menjadi orang percaya walaupun yang selalu mengasihi Tuhan, yang tetap mengasihi dan setia kepada Tuhan walaupun doa-doa kita belum dijawab, yang tetap mengasihi, tetap setia walaupun belum dipulihkan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, biarlah dengan tema kasih yang murni kali ini dalam konten saya, kita boleh disadarkan bahwa Tuhan mengasihi kita dengan begitu luar biasa, dan biarlah kita juga mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita. Dan sebelumnya kita mari berdoa. Bapa yang sangat amat baik dan mengasihi kami, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan yang melampaui akal kami. Sebenarnya ada terlalu banyak alasan Kau tidak mengasihi kami. Oleh karena tidak ada yang baik dari hidup kami ini. Namun demikian pun Engkau tetap mencari kami. Namun demikian pun Engkau tetap beserta dengan kami. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang keterlaluan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah ini menyadarkan kepada setiap kami untuk kami juga bisa mengasihi Engkau dengan semampu-mampu kami, dengan kasih kami yang murni kepadamu, bukan kasih kami yang bersyarat, bukan kasih kami yang mengharapkan timbal balik, tetapi benar-benar kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah lewat renungan kali ini setiap kami boleh disadarkan untuk bisa mengasihi Engkau lebih dan lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Dunia selalu menawarkan banyak hal kepada setiap kita
dan dunia selalu mencoba untuk menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, biarlah kita boleh ingat, di saat dunia sedang berusaha menarik kita jauh daripada Tuhan, ingatlah akan kasih-Nya, ingatlah akan kebaikan-Nya. Sehingga apapun yang ditawarkan oleh dunia kepada setiap kita, itu tidak akan pernah sebanding dengan apa yang kita sudah terima daripada Tuhan. Dan biarlah lewat pujian ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan, bahwa apapun dan bagaimanapun kita tidak akan pernah menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Tak tergantikan Kau Yesus oleh apapun di dalam hidupku. Tak kuragukan Kau Yesus, karena kasih-Mu aku rasakan sangat terbukti. Pertolongan-Mu, penyertaan-Mu setiap hari. Karena Kau Yesus, ku mampu bertahan jalani hidup di dunia ini. Bagiku Kau tak tergantikan. Mari sama-sama katakan, tak tergantikan Kau Yesus oleh apapun di dalam hidupku. Tak kuragukan Kau Yesus, karena kasih-Mu aku rasakan sangat terbukti. Pertolongan-Mu, penyertaan-Mu di setiap hari. Karena Kau Yesus, ku mampu bertahan hadapi hidup di dunia ini. Bagiku Kau tak tergantikan, sangat terbukti. Pertolongan-Mu, penyertaan-Mu setiap hari. Karena Kau Yesus, ku mampu bertahan jalani hidup di dunia ini. Bagiku Kau tak tergantikan. Kita mau belajar dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang tidak menggantikan Tuhan dengan segala sesuatu dalam hidupnya. Ayub. Kita buka Ayub 23, Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar bersama-sama Ayub 23 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-17. Ayub 23 ayat 1. Judul dari perikop ini, Ayub ingin membela diri di hadapan Tuhan. Tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku
sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya, dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara kucari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Tuhan telah membuat aku putus asa, Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 23 ayat ke-10 tadi dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Suatu kali Bapak Ibu Saudara, saya mendengar sebuah khotbah tentang seorang ibu dengan 4 anak. Yang menjadi luar biasa dari kisah tentang ibu ini, yaitu keempat anaknya semua menjadi hamba Tuhan. Suatu kali anaknya yang sulung menjadi misionaris ke Afrika. Namun apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian ia mendapatkan berita bahwa anak sulungnya mati terbunuh di sana saat sedang melayani Tuhan. Setelah kejadian itu, anaknya yang kedua mengikuti jejak kakaknya. Ia tanpa rasa trauma berangkat juga ke Afrika untuk menjadi penginjil di sana. Namun naas, ia juga mengalami kejadian yang sama dengan kakaknya. Mati terbunuh di saat sedang memberitakan Injil. Kedua kejadian yang terjadi pada kakak-kakaknya tidak juga menyurutkan langkah kedua adiknya. Anaknya yang ketiga dan yang keempat pun berangkat juga ke Afrika untuk melanjutkan pelayanan dari kedua kakak-kakak mereka. Namun tragisnya, anak ketiga dan keempat ini pun terbunuh juga dengan cara yang sama di Afrika sana. Seorang yang bersimpati kepada sang ibu datang bermaksud untuk menghibur dan mengucapkan bela sungkawa sambil bertanya, "Ibu, apakah ibu menyesali semua yang sudah terjadi ini?"
Ya, saya memang sangat bersedih kehilangan keempat anak saya, Ishak ibu ini. Tetapi yang membuat saya lebih bersedih adalah kenapa saya tidak memiliki anak kelima untuk bisa pergi ke sana meneruskan apa yang kakak-kakaknya telah lakukan. Sebab siapa tahu lewat anak saya yang kelima ia dapat menjadikan penduduk di sana mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kasih ibu ini kepada Tuhan sungguh luar biasa. Tidak tergores, tidak tergantikan. Bahkan sekalipun ia harus kehilangan 4 anaknya. Apa yang terjadi pada ibu ini juga dialami oleh Ayub. Ayub adalah tokoh di Alkitab yang meski kehilangan segalanya, tetapi dalam keadaan demikian pun ia tetap bisa memuliakan Tuhan. Iblis sangat tahu bahwa banyak umat Tuhan yang mengikuti dia hanya semata-mata karena mengejar berkat-berkatnya. Banyak orang yang semula mengasihi Tuhan lalu berpaling karena kekayaan, jabatan, atau bahkan karena pasangan hidup. Tetapi untuk Ayub, hatinya murni melekat kepada Tuhan. Berkat yang Tuhan beri bisa saja dicuri oleh iblis, tapi kasihnya kepada Tuhan tetap tidak berubah. Sikap hati Ayub ini dapat menjadi pelajaran yang indah untuk kita renungkan hari ini. Bapak Ibu Saudara, kasih kita kepada Tuhan baru akan teruji melalui tekanan kehidupan, yaitu saat kita miskin, saat kita sakit, saat kita diperlakukan tidak adil, difitnah dan sebagainya. Kita memang tidak bisa mengendalikan masalah yang menimpa diri kita, tetapi kita bisa mengendalikan respon kita terhadapnya. Kiranya ketika ujian datang, sikap sang ibu dan begitu juga Ayub yang kita renungkan hari ini, biarlah itu menjadi sebuah sikap yang patut kita teladani. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Kalau Ia izinkan masalah terjadi dalam hidup kita, Ia ingin kita melewatinya, tentu dengan kekuatannya, sehingga kasih kita akan Dia semakin murni dan teruji. Itu sebabnya mari sekali lagi sama-sama kita mau menyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan. Tak tergantikan Kau Yesus oleh apapun di dalam hidupku. Tak kuragukan Kau Yesus, karena kasih-Mu aku rasakan sangat terbukti. Pertolongan-Mu, penyertaan-Mu setiap hari. Karena Kau Yesus, ku mampu bertahan hadapi hidup di dunia ini. Bagiku
setiap hari. Karena Kau Yesus, ku mampu bertahan hadapi hidup di dunia ini. Bagiku Kau tak tergantikan. Bagiku Kau tak tergantikan. Bagiku Kau tak tergantikan. Hanya Engkau Tuhan yang kami inginkan. Hanya Engkau-lah Tuhan yang kami andalkan. Tiada yang lain yang kami harapkan. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya yang kami harapkan, yang kami inginkan. Hanya Engkau Tuhan, selama-lamanya. Lalukan mata kami daripada melihat hal yang sia-sia, Tuhan. Biarlah ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan saat ini. Biar Tuhan melalukan mata kita daripada melihat hal yang sia-sia, apa yang ditawarkan oleh dunia kepada setiap kita. Tetapi biarlah kita boleh melihat kepada kasih Tuhan yang melampaui segala akal kita. Kasih yang menghidupi kita sampai hari ini. Kasih yang tanpa bersyarat. Kasih yang murni yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kasih yang kekal. Biarlah semua itu membuat kita tidak akan pernah menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Apapun, bagaimanapun, dengan siapapun, tetap selama-lamanya Tuhan adalah Tuhan atas hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa sumber segala anugerah, sungguh merupakan satu-satunya alasan mengapa kami ada hari ini. Sungguh merupakan satu-satunya alasan kalau kami masih hidup hari ini. Semua hanya karena-Mu Bapa. Semua hanya karena kemurahan-Mu. Semua hanya karena anugerah-Mu. Semua ini harus kami akui di hadapan-Mu saat ini juga. Sebab Engkau tahu betapa ringkihnya kekuatan kami. Engkau tahu betapa lemahnya kami menghadapi godaan dan cobaan hidup ini. Namun demikian, Engkau memenuhi hidup kami dengan berbagai hal, di mana setiap kali kami menyadarinya, maka hati kami limpah dengan syukur kepadamu Bapa. Itu sebabnya kami bergantung kepada kekuatan-Mu Tuhan. Sebab kekuatan kami jauh daripada cukup untuk menghadapi segala yang ada di hadapan kami saat ini. Saat kami menghadapi rintangan dan halangan, hanya karena kuasa-Mu dan bukan kekuatan yang ada di dalam kami, membuat kami dapat hidup tanpa rasa takut. Sebab kemenangan yang Kau berikan telah menggantikan semua kegagalan-kegagalan di masa lalu. Saat ini kami bersyukur kepadamu Bapa atas setiap tuntunan yang Kau berikan. Itu sebabnya inilah komitmen kami. Kami mau mengikuti kemanapun Engkau memimpin kami. Terlebih saat kami merasakan tangan-Mu yang kuat ada pada pundak kami. Terima kasih Bapa, karena di dalam-Mu
kami menemukan perkataanmu, hikmatmu, dan tuntunanmu, serta kasihmu yang sempurna itu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.